Apa makna kebaikan bagi kalian, teman-teman? Apakah semua hal yang menyenangkan orang lain itu bisa disebut baik? Belum tentu. Loh, kok bisa? Yuk, dengerin episode 3, series Pejuang Kebaikan dari podcast Motivasi Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama Mr. Andi di podcast Motivasi Bisnis. Tidak terasa sudah episode ketiga, series Pejuang Kebaikan. Banyak orang berkata bahwa bulan Ramadan adalah saat yang tepat untuk berbuat baik. Namun, apakah arti kebaikan itu? Saya rasa teman-teman pasti mempunyai definisi tersendiri mengenai apa itu kebaikan. Bagi saya, kebaikan itu adalah segala hal yang kita lakukan kepada orang lain yang membuat orang tersebut senang melalui cara yang sesuai dengan aturan agama. Mengapa harus ada embel-embel sesuai aturan agama? Sebagai contoh gini teman-teman, kalau teman-teman punya teman yang pakai narkoba atau suka minum minuman keras. Suatu saat teman kalian itu meminta bantuan pada kalian meminjam uang untuk membeli narkoba atau minuman keras. Kemudian kalian memberikan uang tersebut. Teman kalian senang, tapi itu bukan kebaikan. Karena jika kita menolong teman kita membeli narkoba atau minuman keras, itu bukan kebaikan, namun menjerumuskan teman kita ke dalam jurang dosa dan kejahatan. Oleh karena itu, harus sesuai dengan aturan agama. Di episode 2 kemarin, sempat saya singgung bahwa setiap amalan kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Dan itu adalah alasan utama kita untuk memperbanyak amalan baik di bulan Ramadan ini. Tidak perlu berpikir jelimet. Lakukan saja kebaikan kecil. Contoh yang paling sederhana adalah tersenyum, karena senyum itu adalah sedekah. Ada uang kembalian? Kumpulkan dalam kenceleng di rumah. Nanti, seminggu sekali kalian buka dan berikan pada yang membutuhkan. Atau menyiapkan takjil bagi fakir miskin dan orang yang berpuasa. Bisa juga sharing ilmu yang kalian kuasai tentu saja dan sebarkan di sosial media. Atau membuat kelas online malah, sehingga ilmunya bisa bermanfaat. Contoh lain, jika kalian masih tinggal dengan orang tua, bantu ringankan beban orang tua dengan membantu mengerjakan tugas-tugas rumah, semisal menyapu dan mengepel. Jadi, lakukan hal baik ketika di rumah maupun di lingkungan kita. Begitu banyak hal sederhana yang bernilai tinggi jika dilakukan di bulan Ramadan, teman-teman. By the way, kalian tahu nggak? Jika kita membantu orang lain, maka akan memperlancar jalan rezeki kita loh teman-teman. Karena sejatinya, kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Boleh jadi, hari ini kalian menolong seorang pengendara motor yang terjatuh misalnya. Dan Allah mengganti kebaikan kalian itu dengan rezeki yang tidak diduga-duga. Misal tiba-tiba saja ada yang ngajak kolaborasi di podcast kalian dengan fee yang lumayan, bisa jadi. Saya pernah mengalami hal itu ketika merintis usaha kuliner di masa pandemi ini. Dari awal kami niatkan untuk branding, sehingga tidak mematok harga mahal. Serta kami tambahkan niat membantu pemasukan.
bagi salah satu anggota keluarga kami. Plus, kita niatkan setiap Jumat kita bersedekah 1 atau 2 porsi makanan bagi yang membutuhkan. Alhamdulillah, kita bisa puterin modal usaha dan juga bisa ngasih uang bulanan bagi saudara saya, walaupun tidak terlalu besar. Nah, karena pricing yang murah tersebut, salah satu tetangga kami sempat bilang, "Apa nggak rugi harga segitu?" Saya hanya tersenyum mendengar hal tersebut. Kemudian beberapa hari berselang, tiba-tiba ada WA masuk dari teman saya. Dia memberikan proyek pembuatan website dengan nominal yang lumayan. Masya Allah, dari situ saya semakin yakin bahwa kebaikan akan berbalik dan bisa jadi datangnya dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ada juga warung di lingkungan saya yang jika saya beli di sana pasti banget dilebihkan. Beli pisang goreng 2, ketika dicek isinya ada 3. Membeli snack 10.000, dia kasih harga 8.000. Apa efeknya bagi saya selaku pembeli? Pasti jadi lebih loyal dan lebih sering jajan di warung tersebut dibanding warung lain. Dan amazingnya teman-teman, tindakan tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad kepada para pedagang untuk bisa bersaing dengan pedagang Yahudi waktu itu. Para sahabat waktu itu meminta pendapat Nabi, karena orang-orang Yahudi dalam bertransaksi mereka mengurangi timbangan demi keuntungan yang berlipat. Nasihat Nabi cukup sederhana. Jika orang Yahudi tersebut mengurangi timbangan, maka kalian lebihkan. Dan hasilnya, orang-orang lebih memilih pedagang Muslim dan meninggalkan pasar orang Yahudi. Jadi ternyata, dengan berbuat baik dalam aspek kehidupan kita, maka keberkahan dan lipat ganda pahala akan kita dapatkan. Teman-teman, ada baiknya kita renungkan sejenak surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Andi, peace out.